diberikan untuk tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator dan timekeeper yang kami hormati, tim lawan yang kami banggakan, serta hadirin yang kami cintai. Sebelum kita memulai mosi perdebatan kita pada hari ini, izinkanlah kami perwakilan dari SMA Swasta Katolik Warta Bakti untuk memperkenalkan diri kami. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau saling sayang, maka harus saling kenalan. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelani Bivel, selaku pembicara pertama yang bertugas untuk mendefinisikan dan memaparkan latar belakang mengapa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi. Dan teman saya atas nama Maria Fatima Naiseran sebagai pembicara kedua dari tim pro. Di sini saya bertugas untuk menyangga argumentasi dari tim lawan serta memberikan data dan fakta yang akurat untuk memperkokoh argumentasi tim kami. Dan di sebelah saya Tommy, selaku pembicara ketiga dari tim pro yang bertugas untuk menguatkan argumen dari tim kami dan menyanggah argumen tim lawan dan menemukan titik lemah dari mekanisme tim lawan. Sekian dan terima kasih. Who are you? Smarta, smart! Smarta! Smarta weekend! Smarta weekend! Smarta weekend! Weekend! Terima kasih. Iya, Smarta Weekend. Tapi ingat, together weekend. Selanjutnya kita persilakan pada sebagai pembicara pertama dan rekan tim saya Stefania Angela Naisanit sebagai pembicara kedua dan rekan tim saya Maria Sofia Amleni selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. SMA Negeri 1 Keva Menanung terus tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, tetap solid, semasa Keva is always be number one. Wow, number one. Baik, kita berikan aplaus. Selesai sudah perkenalan dari kedua tim pro dan kontra. Moderator akan melotri musinya. Oh, rupanya pendidikan, pergantian kurikulum dari waktu ke waktu, meningkatkan mutu pendidikan. Waktu penyusunan argumentasi 5 menit, dimulai dari sekarang. Sampaikan argumentasinya. Waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dewan juri yang terhormat. Di sini kami dari tim pro katakan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pergantian kurikulum dari waktu ke waktu meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Profesor Dr. S. Nasution menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian penyusun rencana untuk melancarkan proses belajar
dan mengajar. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pergantian kurikulum dari waktu ke waktu agar sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang semakin maju. Apakah kita harus kembali ke masa kecil kita? Oh, tentu tidak. Kita harus fokus ke masa depan kita dan melupakan masa lalu kita. Dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu memiliki beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, peningkatan relevansi. Dengan adanya perubahan kurikulum, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Hal ini dapat membuat kurikulum tersebut menjadi lebih relevan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kreativitas. Dengan adanya perubahan kurikulum dapat memotivasikan guru untuk mencari metode pembelajaran lebih kreatif dan Selesai waktu penyampaian argumentasi oleh pembicara pertama dari tim pro. Dan selanjutnya kita persilakan pembicara pertama dari tim pro kontra untuk menyampaikan argumentasi. Waktu 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami menyampaikan argumen kami. Di sini, kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pergantian kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu bisa meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku serta pengembangan potensi manusia secara sistematis melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut Undang-Undang tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran minta maaf. Mohon maaf, saya akan mengulang artikel kami. Baik, di sini kami selaku tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pergantian kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu bisa meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku serta pengembangan potensi manusia secara sistematis melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut Undang-Undang tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang dilakukan oleh kegiatan pembelajaran untuk mencapai kegiatan pendidikan nasional. Terdapat 3. Sekian dan terima kasih. Penyampaian argumentasi dari pembicara pertama tim kontra. Dan kita persilakan dari tim pro pembicara kedua. Waktu 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan memperkokoh argumentasi dari pembicara pertama tim kami. Dengan adanya pergantian
waktu dapat meningkatkan mutu pendidikan karena memberikan dampak positif. Yang pertama, peningkatan relevansi. Dilansir dari kompas.com pada tanggal 22 Januari 2021, mengutip pernyataan Ketua Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, Suharna Surapranata, ia menyatakan bahwa dengan adanya pergantian kurikulum meningkatkan relevansi dan implementatif karena telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini serta dunia pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan adanya pergantian kurikulum, memotivasi guru untuk mencari metode pembelajaran yang lebih menarik agar materi yang ia bawakan dapat lebih mudah untuk dipahami, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan dapat membuat siswa-siswi untuk lebih giat belajar lagi sesuai dengan keterampilan mereka. Dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 6 Maret 2022, Anies Baswedan mengatakan bahwa dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu dapat meningkatkan mutu pendidikan karena dengan adanya pergantian kurikulum membuat siswa dan guru lebih kreatif dan inovatif. Jadi di sini kami tegaskan sekali lagi bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi yang kita debatkan kali ini, yaitu tentang pergantian kurikulum dari waktu ke waktu dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dan terima kasih. Selesai waktunya penyampaian argumentasi oleh pembicara kedua dari tim pro, dan selanjutnya kita persilakan kesempatan kepada tim kontra pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi sanggahan-sanggahan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memperkokoh serta membantah beberapa kerancuan argumen dari tim lawan. Di sini tim lawan mengatakan bahwa dengan adanya perubahan kurikulum dapat meningkatkan relevansi. Namun, dilansir dari kumparan.com tanggal 16 Agustus 2021 mengatakan bahwa walaupun tidak melakukan perubahan kurikulum, jika referensi tidak dilakukan dengan baik, maka inflasi juga akan menjadi buruk. Hal tersebut dikarenakan guru sebagai sang pendidik tentunya akan lebih kesusahan untuk menghadapi berbagai perubahan yang ada. Salah satunya adalah perubahan metode pembelajaran, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan implementasi yang buruk. Selain itu, di sini Anda mengatakan bahwa dengan adanya pergantian kurikulum dapat meningkatkan kreativitas. Namun kami sangat membantah hal tersebut dikarenakan dilansir dari channel YouTube Pendidikan Fox Point pada tanggal 12 April 2022 mengatakan bahwa kreativitas seorang siswa itu sudah ada di dalam dirinya sendiri sejak masih kecil. Walaupun tidak terjadi perubahan kurikulum, kreativitas siswa selalu akan ada. Selain itu, dilansir dari artikel Nuliti.com pada tanggal 22 November 2020 mengatakan bahwa guru sebagai sang pendidik akan sulit untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang ada. Selain itu, dilansir dari Merdeka.com pada tanggal 6 Februari 2022 mengatakan bahwa dengan adanya pergantian kurikulum ini tidak didasari oleh kajian dan evaluasi terlebih dahulu, sehingga membuat beberapa sekolah, apalagi sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil, tentunya sekian dan terima kasih. Waktu selesai dan kita lanjut. Pembicara ketiga dari tim pro akan menyampaikan argumentasinya. Mohon perhatian, ada aturannya untuk interupsi, sudah dipahami. Ya, tidak usah diulangi lagi. Dan kita persilakan saja. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya melanjutkan argumen saya akan menyanggah terlebih dahulu beberapa poin yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa referensi. Pembicara kedua dari tim kami tadi mengatakan bahwa relevansi, bukan referensi. Mohon tolong fokus. Yang kedua,
Anda mengatakan bahwa kreativitas siswa berada di diri anak-anak masing-masing. Justru kekreatifan pada siswa tersebut harus dikembangkan lagi di sekolah. Jika dia tidak sekolah, mungkin kekreatifannya tidak berguna. Saya lanjutkan argumen saya. Berdasar pada wikipedia.org mengatakan bahwa kurikulum pertama kali diterapkan pada tahun 1947 dan sampai saat ini kurikulum sudah terjadi perubahan sebanyak 11 kali. 11 kali ya. Nah, dari perubahan kurikulum tersebut meningkatkan mutu pendidikan Indonesia menjadi di urutan 66 dari 203 negara. Berdasar pada IDN Times pada tanggal 7 Januari tahun 2023 mengatakan bahwa Interupsi. silakan sayangku. Seperti yang tadi dibawakan katakan bahwa dengan bergantinya pergantian kurikulum terus-menerus dari waktu ke waktu dapat meningkatkan mutu pendidikan. Namun kami dari tim kontra sangat tidak setuju mengenai argumen yang telah Anda sampaikan. Karena seperti fakta yang kami lansir dari channel pendidikan Fox Point 2 April 2022 mengatakan bahwa sebuah jurnal dari Inggris mereka melakukan kajian terhadap pendidikan di Indonesia yang Baik, saya mana lanjutkan mereka argumen saya. melakukan bahwa pendidikan di Indonesia lanjutkan sudah argumen saya. menurun. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, kita tidak boleh lari dari musik kita tentang pergantian kurikulum meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Berasal dari data yang telah saya sampaikan tadi dari IDN Times tanggal 17. Silakan. Ya baik, di sini yang saya katakan bahwa jurnal tersebut mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia sudah tidak berkembang selama puluhan tahun karena masalah yang terjadi Baik, dari saya lanjutkan implementasi dari argumentasi saya. negara kita sendiri. Saudari, saya lanjutkan argumentasi saya. Ya, selamat. Nah, IDN Times pada tanggal 17 Oktober tahun 2010 mengatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia pada tahun 2004 berada di urutan 173 dari 203 negara yang ada di seluruh dunia. Itu berarti kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2004 berada di urutan 173. Bisa dibilang kualitas pendidikan Indonesia sangat relatif rendah. Nah, IDN Times pada 17 Januari tahun 2023 mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-66 dari 203 negara. Pada tahun 2004, Interupsi. 2 kali saja saudari. Pada tahun 2004 telah dilakukan pergantian kurikulum sebanyak 5 kali sampai saat ini. Nah, dari pergantian Itu selesai penyampaian argumentasi pembicara ketiga dari tim Pro dan kita persilahkan untuk pembicara ketiga dari tim Pro. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini selaku pembicara ketiga akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua teman saya. Baik, sebelum saya melanjutkan, mungkin di sini saya sedikit membidas mengenai kerancuan argumen yang telah disampaikan oleh Impro. Seperti yang Anda katakan bahwa Indonesia sudah meningkat untuk peringkat ke-66 untuk negara-negara yang berada di dunia. Namun di sini kami kurang setuju dengan pernyataan yang teman-teman sampaikan karena seperti fakta yang kami lansir dari Windows.com bahwa negara Finlandia yang merupakan negara di peringkat utama dengan sistem pembelajaran di dunia yang notabene mereka tidak melakukan pergantian kurikulum terus-menerus seperti negara kita. Mereka konsisten dengan negara mereka bahwa mereka melakukan pergantian kurikulum dari 1 tahun hingga 10 tahun berikutnya, bukan seperti negara kita, negara Indonesia yang mana mereka melakukan pergantian kurikulum tidak teratur mulai dari kurikulum pertama yang 7 tahun Waktu ke interupsi kurikulum bisa kedua. Ya silakan. Baik, saudari tadi mengatakan bahwa Finlandia merupakan menempat posisi pertama dalam sistem kualitas pendidikan yang tinggi. Nah, di setiap negara kan punya sistem pendidikannya masing-masing. Mereka punya sistem Ya, saya ambil bicara seperti yang tadi saya katakan bahwa negara Finlandia merupakan salah satu negara di peringkat pertama yang yakni mereka notabene dari tahun ke tahun tidak seperti Indonesia yang melakukan pergantian kurikulum tidak jelas setiap tahunnya. Saya ambil bicara bahwa kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan pernyataannya. Ya, silakan. Baik, yang seperti saya katakan, kita tidak boleh berbicara sampai Finlandia. Kita cukup di Indonesia saja. Finlandia Tadi saya ambil bicara kita harus mencontohi negara lain yang mana mereka membawa contoh positif terhadap negara kita, mengajarkan kepada pemerintah negara kita untuk konsisten dalam jangka waktu menentukan kurikulum dari tahun pertama hingga tahun sekarang. Baik, saya melanjutkan argumen saya. Kami dari
kasih, selesai penyampaian argumentasi dari kedua tim. Pembicara pertama sampai ketiga, begitupun juga dengan tim kontra. Dan kesempatan terakhir, pembicara pertama dari kedua tim akan menyampaikan argumentasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, Dewan Juri yang terhormat. Di sini, kami dari tim Pro katakan sekali lagi bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu mengenai pergantian kurikulum dari waktu ke waktu bisa meningkatkan mutu pendidikan. Karena dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu memiliki beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, peningkatan relevansi. Dengan adanya perubahan kurikulum, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan kurikulum yang baru. Hal ini dapat membuat kurikulum menjadi lebih relevan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kreativitas. Dengan adanya perubahan kurikulum, dapat memotivasikan guru untuk mencari metode pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami dari tim Pro sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dengan demikian, harapan kami, jika saudari tidak setuju dengan mosi ini, saya yakin saudari tidak akan sekolah karena berdasarkan pada gramedia.com pada tanggal 17 bulan 1 tahun 2022, dasar pendidikan di sekolah adalah kurikulum. Dan untuk meningkatkan mutu pendidikan harus ada pergantian kurikulum. Sekian dan terima kasih. Iya, sekian dan terima kasih juga terima kasihnya. Waktu selesai dan kesempatan kita berikan kepada pembicara pertama tim kontra. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan kesimpulan dan juga memberikan beberapa rekomendasi mengenai mosi kita kali ini. Di sini, kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju. Sekali lagi saya akan menegaskan, kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini karena pergantian kurikulum sangat menyulitkan para pelajar yang belum bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Ini juga pergantian kurikulum sangat sulit bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil dan juga kekurangan fasilitas. Di sini sekolah-sekolah tersebut akan sangat sulit menyesuaikan diri. Sebelum melakukan pergantian kurikulum, pertama-tama pemerintah harus melakukan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum sebelumnya agar mereka dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari kurikulum yang lama. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi ke sekolah-sekolah di tempat yang jauh agar melihat seberapa lengkap fasilitas yang mereka punya. Di sini, pemerintah juga harus berdiskusi dan menanyakan kepada para ahli terlebih dahulu apakah kurikulum tersebut cocok dengan edaran tahun ini atau tidak, sehingga itu wajib diganti atau tidak perlu diganti. Seharusnya pemerintah melakukan kajian di daerah-daerah tersebut agar mereka dapat melengkapi fasilitas-fasilitas terlebih dahulu, baru mengganti kurikulum pendidikan yang lama. Dan juga tadi Anda menyatakan kami tidak bersekolah. Di sini metode pembelajaran setiap orang itu berbeda-beda. Jadi saya tetap tidak setuju dengan pernyataan Anda karena kami akan tetap sekolah dengan metode pembelajaran kami sendiri dan kami sangat yakin bahwa sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih segera bintang pendidikan. Tanpa kita sadari partai finalnya sudah selesai. Ya, selanjutnya mari kita memberikan salam di depan. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, ada salam SMS. SMS itu apa? Saya makin sayang.
Ya, penghormatan dilakukan. Sudah warta bakti SMA Negeri 1. Terima kasih segenap insan pendidikan, para pemerhati, ketiga dewan juri. Dengan berakhir, maka selesailah sudah debat final bahasa Indonesia di Solo.